Review teman-teman kondisi Lee Kuan Yew ya. Ini sekarang sudah beberapa hari ini nggak sempat ngerawat ya, jadi tanamannya udah rimbun sekali seperti ini. Ini hari ini mau saya pangkas tipis-tipis ya, seperti ini. Jadi sekedar informasi teman-teman, ini Lee Kuan Yew nya sudah berumur sekitar 1,5 tahun ya. Sudah 1,5 tahun, dimana sebelumnya sudah gagal 3 kali ya. 1, 2 ya, benar gagal 3 kali karena dulu saya tanamnya itu menggunakan, pertama saya menggunakan pipa ya, menggunakan pipa 4 dim yang saya lubang-lubang, kemudian saya taruh di atas tembok. Gagal karena begitu rimbun seperti ini. Teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya. Jadi rimbunnya sudah seperti ini teman-teman. Karena pipanya 4 dim itu sudah tidak muat dengan jumlah akar yang terlalu banyak. Jadi sudah tidak ada ruang ya, tidak ada ruang untuk perakarannya lagi. Jadi itu saya anggap gagal karena saya harus menanam kembali ada yang baru ya. Kemudian saya menggunakan pot beton. Itu ada juga di video saya sebelumnya. Itu rimbunnya juga sudah serimbun ini teman-teman. Sudah rimbun banget. Dan akhirnya setelah berusaha sekitar 2 tahun, saya katakan gagal lagi. Kenapa? Karena begitu rimbun perakarannya sudah banyak banget. Jadi pot beton yang saya taruh di atas tembok itu sudah penuh semua, sampai akhirnya pot-pot tersebut pecah teman-teman. Jadi pecah semua, dan akhirnya saya turunkan lagi, dan saya itu yang ketiga jadinya ya. Pertama pipa, kemudian pot beton, apalagi pertama ya, ya kedua ya. Sekarang yang ketiga ini teman-teman. Karena pot beton sudah saya turunkan, akhirnya saya memutuskan menanam di bawah teman-teman. Saya menanam satu aja di bawah. Teman-teman bisa lihat, ini pohonnya cuma satu ya, pokok pohonnya cuma satu ini. Nah ini teman-teman, ini tanam satu saja. Ini diameternya sudah ini ya, berapa ini ya, segenggam gini loh teman-teman, besar sekali. Ini hanya menggunakan satu pohon teman-teman. Jadi saya tanam di dekat got, dimana dia terus dapat saluran air ya, saluran air pembuangan. Jadi untuk kebutuhan airnya setiap hari itu terpenuhi teman-teman, tidak kekurangan air. Ini salah satu kelebihan kalau kita menanam di tanah ya. Ketika musim kering pun, ketika tidak air, dia masih tetap bisa bertahan dibandingkan dengan kalau kita menanam di atas menggunakan pot teman-teman. Kalau menggunakan pot itu, kalau kita terlambat nyiram ya, misalkan 2 hari atau 3 hari, itu udah pasti rontok teman-teman. Daunnya pasti menguning kemudian rontok, dan itu tingkat risiko kematiannya tinggi ya kalau kita nanamnya di atas seperti itu. Jadi ini saya menanamnya di bawah, di tanah itu ya, dengan satu pohon. Ini panjang tembok saya, tembok pagar ini sepanjang 4 meter ya. Ini sudah cukup mengcover ya, hanya dengan satu pohon utama seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau punya Lee Kuan Yew, lebih baik tanam di bawah, buatkan satu tempat yang penting bisa langsung tertancap di tanah ya. Nanti tinggal sabar saja, naikkan sedikit demi sedikit. Setiap ada batang baru itu potong saja ujungnya biar cepat bercabang ini ya, tumbuh cabang baru lagi ya, seperti itu, agar cepat rimbun seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman. Ini sudah 1,5 tahun lebih ya, 1,5 tahunan lebih, tapi masih di bawah 2 tahun teman-teman, dengan rimbun seperti ini. Seperti ini teman-teman, rimbun sekali. Ini coba sekarang saya mau pangkas ya, karena sekarang musim hujan juga lumayan, ini cepat sekali ini pertumbuhannya. Jadi saya pangkas agar nanti tumbuh lagi daun-daun baru ya. Ini daunnya hijau teman-teman, hijau banget, tidak ada yang kuning-kuning gitu ya. Kalau kuning seperti ini wajar ya, karena dia sudah seperti ini kan wajar nih. Ini wajar karena dia udah umur ya, umur daunnya maksudnya udah mulai tua. Tapi kalau kuningnya karena kuning rontok mau karena kekurangan air, enggak ya, karena ini sangat subur teman-teman. Seperti ini. Ini dalamnya sangat rimbun teman-teman, bisa dilihat ya seperti ini. Ini batang-batang
yang sudah tua itu banyak dalamnya teman-teman, karena dia tuh terus meregenerasi cabang baru ya. Jadi yang tua-tua dalamnya tuh banyak seperti ini. Gampang sekali teman-teman hidupnya, cukup tancepin saja, yang penting langsung di tanah. Dan prinsipnya kalau teman-teman masih baru memulai ya, jangan pernah merasa kasihan untuk memotong ujungnya teman-teman. Karena apa? Karena saya dulu awal-awal juga gitu. Setiap ada tumbuh ujung baru, rasanya seperti kasihan sekali untuk memotongnya. Tetapi kalau kita semakin kasihan seperti itu, malah nanti pertumbuhannya jadi lambat menjadi banyak teman-teman. Jadi nggak apa-apa, setiap tumbuh ujung baru, misalkan seperti ini ya. Ini kan sudah tua ya. Misalkan dia masih muda, ini ujungnya potong saya teman-teman, seperti ini. Nah, nanti di sini dia akan cepat tumbuh batang baru seperti ini teman-teman. Nah, ya kan? Jadi satu ujung ini dia bisa mengeluarkan 2-3 batang baru teman-teman. Biasanya di setiap ini, setiap daun-daun ini dia akan keluar batang-batang baru seperti ini kan. Lihat kan, 1, 2, 3, 4, bahkan kadang sampai ke atas teman-teman. Tapi paling sedikit biasanya 3 itu dia pasti muncul teman-teman. 3 batang baru dia akan tumbuh. Nah, seperti ini. Jadi kebayangkan kalau misalkan semakin sering dipotong ujung-ujung yang baru, nanti dia akan semakin banyak muncul batang-batang muda lagi teman-teman. Jadi nggak apa-apa dipotong saja untuk mempercepat ya. Tapi pada intinya tetap teman-teman harus sabar. Memang kalau kita menanamnya dalam jumlah banyak sekaligus, memang lebih cepat rimbun teman-teman. Tapi perlu dipikirkan ketika nanti dia sudah rimbunnya seperti ini, usianya udah di atas 1 tahun, nanti teman-teman akan kewalahan untuk menanganinya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau menanamnya dalam jarak waktu 1 meter atau 2 meter ya, misalkan 1 meter di situ, 1 meter di situ ya, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Ini dengan panjang tembok 4 meter, kalau teman-teman nanamnya itu sebanyak 4 biji ya, 4 pohon. Kebayangkan kalau dia sudah sebanyak ini teman-teman. Jadi saran saya lebih baik tanam satu saja. Yang penting sabar. Cukup perlu waktu 1 tahun sampai 1,5 tahun, teman-teman sudah mendapatkan apa yang diinginkan seperti itu. Seperti saya sekarang ini sudah lumayan, kewalahan teman-teman. Memangkasnya ini harus benar-benar rutin seperti itu. Oke teman-teman, sekian dulu ya. Ini saya mau lanjutkan dulu untuk mangkasnya biar sedikit lebih rapi ini, karena udah kayak rambut yang enggak dipotong berbulan-bulan ya. Seperti ini teman-teman. Nanti mau saya rapikan dulu biar lebih enak dipandang seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Tetap semangat ya.